Kita berjumpa lagi pada konten bicara Jumpa Tengah yang diproduksi Tribun Medan dan ditayangkan di saluran digital dan media sosial Tribun Medan. Kali ini narasumber kita adalah Ibu Meriawati Amelia Prasetyo. Beliau kerap dipanggil Ibu Ayin. Beliau ini adalah bendahara DPD Gerindra Sumut, pengusaha dan juga aktif di berbagai komunitas. Saya, Perdata Otoberta Ginting, selaku manajer produksi Tribun Medan, akan menjadi host wawancara eksklusif Jumpa Tengah kali ini. Adapun tema kita pada kali ini adalah seputar Ayin sebagai pejuang COVID dan pahlawan kemanusiaan. Selamat pagi, Bu Ayin. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, oke. Sekarang ini kan lagi sibuk-sibuknya ya di partai. Iya, Pak. Boleh kita cerita sedikit, Bu Ayin? Saat ini kan sebagai bendahara DPD Gerindra Sumut, ya kan? Juga aktif sebagai pengusaha dan mengikuti beragam komunitas. Bagaimana ceritanya Ibu itu bisa sampai terjun ke dunia politik gitu, Bu? Ke politik ya? Iya. Kalau saya ke politik itu udah dari 2012. Awalnya saya masuk Partai Gerindra dan sampai hari ini masih tetap Gerindra. 2012 saya masuk Gerindra itu di Jakarta. Kemudian pada tahun 2013 saya lebih sering di Medan. Jadi SK saya pertama di Medan itu tahun 2013. Oh, 2013. Jadi saya ditempatkan saat itu dengan posisi di wakil ketua. Di Gerindra, DPD Gerindra Sumut. Ya. Diketuai oleh Pak Gus Irawan. Dan saya masih sebagai wakil ketua. Mungkin bisa tahu siapa kira-kira yang membuat Ibu itu atau siapa yang mempengaruhi Ibu itu kok bisa terjun ke dunia politik? Kan kan lebih ruwet lah dibanding sama dunia usaha, mungkin sama di komunitas-komunitas. Awalnya saya masuk ke politik ya, itu teman saya yang dari Jakarta. Kami juga kan pengusaha yang bergerak di bidang properti, dan dia memang banyak sekali propertinya. Dia mengajak saya awalnya. Awalnya sih saya tidak begitu tertarik dengan politik. Tapi dia bilang nggak apa-apa, kita ikut untuk menambah teman, nambah jaringan, karena kita sebagai pengusaha itu juga perlu untuk nambah teman-teman networking ya, jaringan untuk supaya banyak kenal. Jadi ya memang saya ikutin dia sampai sekarang juga masih dia tetap di partai. Partai ya. Okay. Selain di partai kan ya, setelah dari partai itu kan Ibu juga sebagai bendahara gugus tugas perencanaan penanganan COVID pada saat pandemi terjadi itu kan di Indonesia. Itu pandemi yang pertama kali kena COVID itu kan pada tanggal 2 Maret 2020. Dan dari pertama kan Ibu aktifnya di partai, tiba-tiba mengurus percepatan penanganan COVID itu, bagaimana kira-kira? Apa perbedaannya kira-kira gitu? Waktu itu kan kita di Indonesia bahkan seluruh dunia kan terjadi pandemi COVID ya. Saat itu bulan Maret, 15 Maret kalau nggak salah, saya masih ingat itu Indonesia mulai lockdown. Jadi kita nggak bisa kemana-mana semua kan. Jadi sempat juga kita hampir sebulan itu di rumah nggak ngapa-ngapain. Bosen banget kan. Itu bosan sekali. Nah, saat itu juga pemerintah Sumatera Utara itu mereka juga kan ini kan wabah baru ya, penyakit baru yang belum tahu obatnya, masih marak ya. Jadi kita dari pemerintah Sumatera Utara, khususnya Bapak Gubernur dan tim untuk seluruh Indonesia ada membentuk gugus tugas ya. Saat itu masih atas nama gugus tugas COVID ya. Nah, saya yang menawarkan diri sendiri itu sebetulnya. Jadi karena saya lihat di rumah juga saya tidak ngapa-ngapain, bosan ya. Yang biasa aktif kita tiap hari kerja, pergi pagi, pulangnya malam. Nah, tiba-tiba 1 bulan disuruh tidak keluar, di rumah aja. Bayangkan bosannya luar biasa. Waktu itu bulan 3
kemudian bulan 4 ini kan makin memuncak ya COVID ya, obat pun juga belum ada. Nah waktu itu dibentuklah gugus tugas ini. Terus Pak Gubernur nanya saya, gimana Yin, kamu mau bersedia ikut bantu nggak untuk penanganan ini? Jadi saya mikir, saya langsung jawab, siap, saya bersedia. Nah pastinya kan saya udah tahu resikonya kan. Betul. Apalagi saat itu orang pada sembunyi di rumah, saya mau pula untuk diajak keluar. Nah saya juga udah mikir, saya juga siap lah kalau misalnya itu terjadi. Saya juga pengen tahu seperti apa ini yang terjadi, karena semua orang kan ketakutan nggak mau keluar ya. Jadi kita dibentuklah gugus tugas. Waktu itu masih gugus tugas. Mungkin saya tim gugus tugas itu kan semua dari unsur pemerintahan, dari kepala daerah, dinas kesehatan, dari tim kepolisian, TNI, semua lah, lengkap lah ya, sudah lengkap semua ya. Saya yang saat itu dari swasta lah, dari swasta ada satu teman juga, kami berdua, kami ditanyain mau nggak, oke kami mau. Nah saya membentuk teman-teman juga tim relawan yang untuk bisa bantu untuk penanganan COVID ini ya, terutama saat itu kan yang kita kekurangan itu kan APD betul. APD, alat-alat untuk masker. Saat itu masih pertama kali itu rapid test. Nah, teman-teman banyak juga dari pengusaha-pengusaha yang mau menyumbangkan. Nah, ini saya bagian dari relawan yang pengusaha-pengusaha itu yang mau menyumbangkan ke pemerintah untuk seperti alat-alat itu nakes lah ya, APD, rapid test, masker dan lain-lain. Nah ini terbentuk. Nah jadi Pak Gubernur meminta saya waktu itu sebagai bendahara untuk sebagai penggalangan dana untuk dana COVID ya, dari masyarakat, dari masyarakat Sumatera Utara, bagi siapa yang mau partisipasi untuk menyumbangkan untuk bantuan ke gugus tugas ini. Bu Ayin, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa untuk menjadi bendahara gugus tugas percepatan penanganan COVID itu menawarkan diri. Padahal kita kan tahu pandemi COVID-19 itu kita tidak tahu jenis penyakit ini apa, obatnya apa, dan kita tidak tahu cara mengatasi atau mengobatinya secara benar dan akurat lah. Nah, apa yang membuat Ibu Ayin itu rela, maksudnya yakin bahwa saya ikut gugus tugas ini gitu? Untuk mengambil keputusan itu pertimbangannya apa kira-kira? Padahal kan orang sudah menghindar, bahkan orang tidak berani keluar rumah pada saat awal-awal kita ada pandemi COVID-19 itu. Kalau saya sih Pak ya mikirnya begini, penyakit itu kan dikasih ya, semua orang juga bisa kena penyakit itu. Jadi saat itu memang kita semua butuh tenaga relawan yang bisa bantu, karena semua pada tidak mau keluar ya. Jadi kalau semua tidak keluar, siapa yang bisa menangani tertolong. Jadi saya pikir kondisi saya kan sehat dan saya niatnya juga mau menolong ya. Pasti mudah-mudahan saya dikasih kesehatan untuk bisa lebih kuat untuk bisa membantu ya. Itu hanya dalam pikiran saya cuman begitu, nggak ada mikir yang lain-lain. Saya yakin kalau memang niat kita baik, pasti kita terhindar dari bencana untuk untuk penyakitnya, dijauhi lah dari penyakit begitu. Apalagi ini unsur kemanusiaannya tinggi ya, ini unsur kemanusiaan, dan saat itu memang kita ini semua juga ketakutan. Saya juga di samping ketakutan, saya juga pengen tahu sih sebetulnya penyakit ini penyakit apa gitu. Nanti kalau kita tidak mau tahu sama sekali Pak, kalau terkena itu kita nggak tahu penanganannya. Bagaimana ya? Hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi maksudnya dengan kita tahu itu, kalaupun preventif sama kuratifnya kita bisa lebih tahu lah kira-kira gitu. Iya. Tapi kan pada akhirnya kayaknya
Ibu kena sempat terjangkit ya Bu? Iya. Itu bagaimana ceritanya kok bisa terjangkit itu? Saya terjangkit itu bulan 6 tanggal 17, saya masih tak ingat itu karena pas ada acara. Nah waktu itu padahal saya sudah pakai APD semua ya. Saya udah pakai lengkap semua tiap hari. Saya pakai face shield, pakai masker, semua saya udah pakai. Protokol kesehatan jalan, saya semua udah pakai lah, jalani semua. Bahkan hand sanitizer saya selalu bawa kemana-mana kan. Saya bawa itu kemana-mana, setiap kali pergi semua semprot. Tapi ya namanya mungkin inilah yang awal saya kena ini justru membuat saya lebih kuat, lebih berani lagi. Karena waktu saya kena itu masih sangat awal berarti. Masih sangat awal, obat belum ada. Nah, jadi waktu obat belum ada itu teman-teman dokter kan semua tim pertama saya kena, saya juga nggak tahu itu saya kena. Karena saya sudah lama nggak pernah demam. Cuman kata orang kan kalau kena itu penciumannya hilang, perasa juga hilang semua. Saya tidak seperti itu. Jadi saya merasa saya nggak kena. Cuma mungkin ini kecapean karena saya tiap pagi itu dari jam 9 kayak masuk kerja sampai malam baru pulang. Nah, waktu mulai demam itu saya ngomong ke kepala dinas kesehatan juga sama dokter-dokter di gugus tugas. Sepertinya saya kena COVID, saya bilang. Oh enggak lah Bu, Ibu kecapean Bu, karena Ibu dari tiap hari dari pagi sampai malam. Iya juga ya Dok ya. Nah saya masih sempat itu disuntik vitamin. Disuntik vitamin saat itu dengan dokter yang dari Angkatan Laut ya, Pak Dokter Handoyo. Nah dia suntikin, udah Bu pulang aja istirahat, udah malam, udah jam 10. Ya udah saya pulang istirahat. Di rumah saya tes suhu tubuh saya makin tinggi kan. Ini kayaknya saya udah kena ini. Jadi besoknya saya minta di enggak, waktu itu sudah mulai ada PCR. PCR. Nah, itu masih baru-baru itu ya. Karena kita dari gugus tugas itu ada, udah kata dokter Alwi, udah Bu, Ibu langsung PCR aja besok. Saya sudah merasa udah kena itu Pak. Jadi saya langsung besoknya udah otomatis pergi sendiri, nggak ngajak supir lagi, nyetir bawa. Terus pulang rumah saya sudah merasa takut sendiri, udah ngunci diri sendiri. Ya, isolasi mandiri. Udah isolasi semua yang bekas saya itu udah saya semprot semua. Kayak penyakit menular gitu kan. Memang takut ya kita kan di rumah ada orang tua juga, ada anak-anak, kita kan nggak mau mereka kena ya. Udah semprot semua. Hasilnya waktu agak malam kan masih lambat itu bisa dapat hasil karena padatnya orang ngetes itu, ngetes PCR. Ibu kena positif kata dokter. Wah, langsung kaget gitu kan. Aduh, tapi ya sudahlah, ternyata cuman begini rasanya kena. Jadi saya nggak takut gitu loh. Nggak ada merasa apa-apa. Ibu nggak takut ya? Padahal dulu kan zaman itu kalau orang positif itu kan bisa mentalnya down gitu, yang menyebabkan dia tambah COVID-nya itu tambah parah gitu kan. Iya. Mungkin waktu saya kena itu saya merasa nggak ada gejala seperti yang diceritakan orang. Jadi nggak ada gejala ya. Iya, jadi gejala yang seperti hilang perasa saya tidak ada, sampai hilang penciuman juga tidak ada. Jadi saya pikir ini penyakitnya cuma begini aja ya. Nah bahkan waktu itu kan lagi ada istilah city value-nya. Ya. City value-nya itu tinggi. Jadi saya punya 12. Itu kata dokter itu paling besar itu Bu. Dari semua yang kena itu punya Ibu kok virusnya bisa banyak gitu ya. Padahal di hari saya pakai masker. Saya bilang saya juga nggak tahu. Nah, saya isolasi mandiri di apartemen lah. Saya isolasi. Nah kemudian sebelum isolasi kan dicek, dites darah semua lah, di ronsen semua. Paru-paru saya juga bagus, semua bagus. Nggak ada flek, semua tidak ada rasa. Cuman ya dites positif, gitu aja. Tadi positifnya bulan Juni ya? Saya positif tanggal 17 bulan 6. Bulan 6, baru 3 bulan dari yang masuk kasus pertama di Indonesia. Ya, 3 bulan. Jadi kan belum ada obat. Jadi semua obat saya coba. Pada saat itu kan sebenarnya orang lagi takut-takutnya kan. Takut-takutnya karena nggak ada obat, vaksin belum ada. Terus
kita kan cuma bisa melakukan preventif waktu itu dengan protokol kesehatan. Dan hampir setiap hari kita lihat di televisi sekian terjangkit, sekian meninggal, sekian terjangkit, sekian itu bagaimana perasaan ibu dulu waktu melihat itu? Ini saya positif tapi saya dapat informasi yang begini. Ini mungkin berbagi tips supaya orang yang kena penyakit itu tetap optimis, kira-kira begitu. Iya benar. Ya, waktu saya kena itu memang kan banyak teman-teman itu telepon ya, hubungi seolah-olah kita ini udah parah banget ya. Saya pun takut juga kan, tiap hari dihubungi, Bu, gimana kabarnya? Kan waktu itu semua dengar si A meninggal, si B meninggal kan. Kita juga mesti ada nervosnya lah, down kan. Kita juga down juga kan dibuat. Terakhir saya bilang enggak, saya memang sehat. Saya bilang saya sehat. Terus saya dikirim juga tim dokter yang tiap hari mantau kan. Nah, tips saya itu sebetulnya saya matiin semua handphone saya. Saya fokus untuk banyak nonton sama membaca gitu. Jangan lihat lagi berita-berita yang kadang memang nggak benar beritanya, terlalu mengheboh-hebohkan aja. Jadi ya saya bawaannya tenang aja. Tiap hari saya fokus dengan apa yang sesuai dengan anjuran dokter. Pagi saya olahraga, jemuran, makan obat, sinar matahari, ya seperti itu aja. Akhirnya saya juga melewati hari-hari itu. Baik-baik aja, tidak ada gejala yang seperti yang mereka sampaikan. Sambil saya ngecek terus lah untuk saturasi dan lain-lain. Tadi kan bisa kita petakan ibu dulu awalnya tugas gugus, kena positif dan sekarang sembuh. Setelah itu kan kasus COVID kita itu kan meningkat terus, Bu. Tapi pada saat muncul itu ibu malah proaktif memberikan vaksin. Maksudnya walaupun sudah kena masih tetap mau membantu gitu kan. Untuk komunitas-komunitas dan masyarakat itu di mana saja kemarin Bu melakukan vaksinasi itu terhadap teman-teman kita ini? Oke, itu mungkin di awal vaksin ya. Di awal vaksin waktu saya baru kena itu kan bulan 6 Pak ya. Bulan 6 tanggal 17. Jadi vaksin itu masuk itu di bulan Januari. Pertama kali vaksin itu Pak Presiden tanggal 13 Januari. Saya masih ingat karena serentak di vaksinnya itu. Tanggal 14 Januari kami semua petugas yang gugus tugas itu diberi vaksinasi karena masih belum banyak yang mau ya kan. Masih ada pro kontra tentang vaksin ini apalah ini itu. Nah, kamilah harus menjadi contoh pertama kali vaksin. Tanggal 14 Januari kami divaksin di gugus tugas, di poskonya kami semua dikasih vaksin. Itu masyarakat masih belum terima lah untuk vaksin ini. Jadi poinnya teman-teman itu vaksin supaya memberi kepercayaan bahwa vaksin ini sebenarnya salah satu untuk pencegahan lah kira-kira. Waktu itu ya memang ini harus langkah awal yang harus kita tempuh. Pertama kali adalah vaksinasi harus segera kita sebarkan sehingga terjadinya imunitas yang terbentuk sehingga COVID ini bisa lebih teratasi. Nah, waktu awalnya kan masih jarang yang mau vaksin ya. Betul. Ini ngajak orang ini kan susah ya. Ngajak orang susah. Jadi kita sampai saya minta izin itu ke Pak Gubernur, Pak, kita buat vaksin lah supaya bisa ngajak teman-teman. Ya awalnya memang harus saya vaksin dulu ya. Orang baru percaya saya sendiri divaksin. Saya tidak ada apa-apa setelah 1 bulan selesai. Waktu itu kan per 1 bulan ya, vaksin 1, vaksin 2 jaraknya 1 bulan. Nah, bulan berikutnya saya mulai udah mulai masuk vaksin. Harusnya kita sosialisasi vaksin supaya batas kadaluarsa vaksin itu kan ada ya. Itu kita harus kejar. Nah, saya buat kegiatan vaksin, ngajak teman-teman relawan untuk membuat kegiatan vaksin ini. Tapi kan pada saat itu untuk mendapatkan vaksin juga kan tidak mudah. Itu apa dulu kira-kira usahanya supaya untuk mendapatkan vaksin untuk warga Sumatera Utara misalnya? Sebetulnya vaksin itu sudah ada ya sudah ada karena sudah dibagi
dari Jakarta ya, dari gugus tugas pusat itu dibagi ke daerah. Cuman mungkin kesadaran masyarakatnya yang masih sedikit yang untuk mau vaksin, sehingga kita mau ngajak orang vaksin itu agak susah. Jadi saya buat kegiatan vaksin itu per komunitas, per organisasi komunitas, komunitas. Saya tawarin semua mereka per organisasi, semua dari organisasi profesi, keagamaan, organisasi, semua organisasi saya kasih. Saya tawari mereka saya suruh buat, kita siapkan tempat, kita siapkan nakesnya, semua kita siapkan. Untuk persuasif, untuk mengajak mereka itu yakin bahwa vaksin ini adalah salah satu untuk pencegahan COVID itu kan pada saat itu juga tidak mudah. Iya. Karena itu bagaimana, apa kira-kira trik Ibu dulu itu supaya mereka itu, komunitas itu mau menerima vaksin itu gitu? Awalnya memang mereka nggak mau, tapi begitu saya sudah vaksin, terus saya ajak dulu lah dari ring 1 dulu, keluarga, teman dekat. Nah ini semua kan mereka makin menyebar, lama-lama mereka semua ada manfaat vaksin ini, jadi mereka mau gitu. Awalnya memang nggak mau, tapi berarti karena pengaruhnya Ibu Ayen itu dulu divaksin baru mempengaruhi orang itu besar berarti pengaruhnya ya. Karena kita sendiri aja berani kita yakin kita yakin, dan hasil yang setelah saya tunggu 1 bulan katanya bisa demam, ini tuh saya nggak punya tidak ada gejala seperti itu. Jadi orang lihat udah nggak masalah, 1 bulan ternyata saya sehat. Kan dulu katanya setelah vaksin bisa mati katanya. Itulah rumor-rumornya dulu, sehingga orang kan banyak yang resisten lah dengan informasi itu. Betul. Untuk mengajak mereka itu kan nggak mudah gitu loh maksud saya. Jadi dia lihat saya masih sehat, ternyata aman nih, Bu Ayen sudah vaksin, udah aman. Yuk kita semua vaksin. Jadi saya kasih 1 kelompok, saya ajak dulu ketua-ketua kelompoknya itu, mereka saya vaksin dulu di awal. Dia rasa sudah mereka yang ngajak lagi anggota-anggotanya. Nah seperti itu, memang harus diajak dulu pentolan masing-masing organisasi itu, kelompok-kelompok itu. Nah mereka sudah baru mereka bisa ngomong keluar, percaya. Jadi makin lama makin banyak bisa ngajak orang. Karena itu bukan pekerjaan mudah menurut saya untuk mengubah mindset atau pikiran orang itu kan gampang gitu. Bahkan banyak yang nggak mau sama sekali divaksin. Itu mau tiap hari memang diajaki, dipengaruhin, diomongin, pokoknya segala cara lah kita tempuh untuk mereka supaya mau vaksin. Jadi kan Ibu cukup aktif lah pada penanganan pandemi COVID-19 itu. Dari sekian banyak kegiatan Ibu melakukan vaksinasi, mulai dari komunitas itu, ada nggak pengalaman menarik misalnya kalau ketemu dengan misalnya orang-orang yang unik sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan gitu? Banyak sih, di vaksin ini kita banyak sekali, sehingga makin banyak yang kita kenal ya, makin banyak kelompok-kelompok yang kita tolong. Perasaan juga enak kan, kita rasa senang bisa nolong. Saya punya cerita lucu juga sih, ada vaksin kepada yang disabilitas. Nah disabilitas itu kan kita nggak bisa vaksinnya, kita suruh dia datang ke tempat nakes kita ya. Jadi kita buatlah di 1 gedung, di saat itu di PRSU ya, dengan pemerintah Sumatera Utara. Jadi kita datangkan semua yang disabilitas itu di 1 ruangan lah. Mereka semua berkumpul di 1 ruangan. Kasihan juga ya, kita lihat mereka juga kan harus juga kita vaksin. Betul. Kita hanya orang-orang sehat juga ya. Yang bahkan yang seperti itu kita harus perhatikan juga. Nah kita vaksin mereka, cara vaksin mereka itu agak berbeda dengan yang lain. Biasa kan mereka ambil kertas, harus antri pakai nomor ya. Kita panggil nomor, mereka datang jalan, kita screening mereka tensi dan lain-lain. Tapi kalau yang disabilitas itu kita memang harus lebih ya kerjanya. Mereka semua duduk di kursinya, duduk di kursi masing-masing. Kami tim nakes itu yang jalan menghampiri mereka, 1 kursi 1, kan jaga jarak ya, kita 1 meter 1. Nah kita yang menghampiri mereka itu tim dokter sama tim screening itu sudah dampingi 2 orang 1 pasien sambil keliling lah mereka.
Nah, saya juga ikutlah dalam tim itu kan. Saya juga sering ikut dalam tim screening kadang. Kadang kita nggak tahu itu disabilitas itu apa, karena ramai itu, bahkan ada 1.000 orang ya di lapangan, di gor yang terbuka gitu. Kita nggak tahu mereka ini ada yang nggak bisa bicara, ya kan, ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa mendengar ya. Kita juga harus meraba-raba. Jadi setiap orang ini kadang kita lihat matanya bagus, ternyata dia nggak bisa melihat. Kita semua harus kita pegang-pegang, kita ajak bicara gitu ya Pak ya. Jadi sampai teman-teman semua sekelompok kita itu kita nggak berani nanya juga, ini bisa bicara apa nggak bisa. Kurang nyaman ya. Nah, kadang kita pegang-pegang gini, ibu bisa dengar, atau kadang kita pakai bahasa isyarat gini-gini mau bisu kan, kadang orang nggak bisa bicara ini, ternyata ada yang bisa bicara, kita ketawa, katanya saya bisa bicara, saya bisa melihat, saya cuman nggak bisa jalan. Kami ketawa lah semua. Padahal kan kita sudah menggunakan bahasa iya, isyarat. semua bahasa kita udah pakai. Terakhir waktu ibu itu bicara ternyata dia semua bisa dengar, dia bisa melihat gaya kita dengan gaya pakai isyarat lah, pakai ini itu semua, dia sampai ketawa kita sama-sama. Jadi teman-teman juga perjuangan sekali ya. Mereka lucu katanya, kami sampai nggak berani menyinggung perasaan orang itu. Kami satu-satu kan kami pakai bahasa isyarat. Kadang ada yang cuman nggak bisa jalan, ternyata dia bisa melihat. Kita nggak bisa membedakan karena ngumpulnya satu ruangan itu rame 1.000 orang. Nah, jadi bukan saya aja punya pengalaman itu, teman-teman yang lain juga waktu istirahat kita ngumpul, kita bahas gitu, ketawa-ketawa juga kita, lucu katanya, lucu, tapi semua ya berjalan dengan baik, semua kerjasamanya juga baik. Ya, tim relawan itu banyak mendukung karena mereka itu juga tidak dibayar, mereka ikhlas kerja tanpa pamrih, tanpa dibayar apapun. Mereka juga beresiko ya, bukan saya seperti saya aja. Bahkan mereka mengambil resiko sebenarnya ya, di situ kan. Mereka juga mengambil resiko, itu luar biasa. Apresiasi kita kepada tim-tim relawan dari Nakes juga, tim relawan screening, mereka mau terjun juga ikut. Bukan saya seorang diri, saya merasa senang karena banyak semua teman-teman yang mau ikut tergabung dalam tim relawan ini. Ya Bu, kita ini untuk bisa menjadi seperti sekarang Bu, Bendahara DPD Gerindra Sumut, dan kemarin juga menjadi Bendahara gugus tugas percepatan penanganan COVID Sumatera Utara, sebagai pengusaha juga dan aktif di komunitas-komunitas itu, apa yang melatar belakangi ini semua? Maksudnya bagaimana usaha Ibu supaya bisa seperti sekarang ini, kira-kira begitu? Sebetulnya saya nggak berusaha untuk menjadi bendahara ya, tapi mungkin saya lebih cocoknya memang dipilih mereka jadi bendahara, mungkin karena saya orangnya memang agak teliti, saya agak detil, jadi mereka milihnya ke saya gitu loh. Karena soal keuangan itu kan memang agak sensitif ya. Jadi memang perlu satu ketelitian, kejujuran ya, sehingga orang bisa percaya sama kita. Jadi mengelola keuangan itu juga kan perlu orang yang bisa dipercaya. Jadi mungkin saya dipilih, bukan saya yang berusaha untuk menjadi bendahara. Berbeda sama bendahara gugus tugas percepatan tadi ya. Kalau bendahara waktu itu saya menawarkan diri bantu di gugus tugas, cuman saya dipilihnya menjadi bendahara dan juga sebagai tim untuk mengajak orang untuk vaksin. Jadi saya double job, double tugas lah di sana. Tapi kan kemarin kita sempat akhir bulan-bulan Desember kemarin tuh kan informasi yang kita dapat itu kan COVID kembali meningkat lah. Itu mungkin kita juga, masyarakat ini mungkin ada yang mulai kendor lah, misalnya prokesnya, sama mungkin ketertarikannya ikut vaksin lagi mungkin juga sudah turun seiring dengan perubahan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19. Kalau untuk mencegah peningkatan COVID-19 ini, Ibu Ayen ini bagaimana supaya masyarakat kita ini kembali prokes sama yakin bahwa vaksin itu memang salah satu untuk mencegahnya gitu. Himbauannya supaya masyarakat, apakah mereka harus divaksin lagi atau bagaimana gitu?
Saya rasa kalau vaksin itu ya memang dia punya, kita harus cek juga dalam tubuh kita itu vaksin itu kan bisa makin hari makin sedikit ya. Seperti antibodinya itu memang mungkin kemarin seperti kata-kata dokter itu 6 bulan sekali kita harus mengecek antibodi. Kalau memang kurang itu perlu ditambah di booster lagi, silakan aja, itu tergantung oleh masyarakat. Tapi kalau saya sendiri memang saya waktu kemarin itu begitu antibodi saya turun, saya tambah lagi, saya booster lagi. Jadi kalau untuk tips untuk saat ini ya memang lagi ada pandemi. Saya rasa pandemi ini nggak akan hilang ya dari dunia. Ya kita pandai-pandai aja, kalau bisa tetap gunakan masker saat kerumunan banyak itu ya. Ini lagi flu juga banyak. Banyak flu juga. Saya juga kemarin juga kena. Kita kalau merasa kurang sehat, kita juga saya sarankan kepada teman-teman semua yang merasa kurang sehat, mungkin lagi flu atau apa, keluarlah rumah dengan menggunakan masker, sehingga kita juga bisa menjaga orang supaya tidak tertular dari kita, karena kita nggak tahu ya apakah kita lagi kena COVID kan. Sekarang sudah jarang orang mau ngetes ya. Mungkin juga itu kan bisa juga, tapi kalau saya kemarin saya merasa kurang sehat, saya ada flu, batuk, saya pakai masker aja supaya orang lain tidak tertular oleh kita. Tapi selain masker mungkin vaksin juga salah satu, Bu ya? Vaksin juga kalau kita merasa antibodi kita udah turun, Pak, itu boleh aja silakan divaksin lagi. Divaksin lagi ya. Oke, ini mungkin Bu sebagai politisi ya, politisi Perinda, dan sebagai closing statement mungkin kan kita nanti 14 Februari 2024 itu ada pilkada, ada pemilu serentak, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 nanti. Kan ada 3 calon, kita itu 3 pasangan calon. Mungkin himbauan Ibu itu bagaimana kepada masyarakat kita supaya kita itu tetap bersatu, karena perbedaan walaupun pilihan kita pilpres nanti berbeda, itu bagian dari demokrasi, tapi yang penting kita tetap bersatu itu. Bagaimana kira-kira himbauan Ibu kepada masyarakat pemilih kita supaya kita itu tetap bersatu, selesai pilpres itu ya udah kita bersatu lagi gitu, tidak ada polarisasi gitu. Kepada teman-teman, tanggal 14 kan sudah di depan mata. 14 Februari adalah pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Diharapkan kepada teman-teman semua jangan golput. Gunakan hak suara, pilih kita sesuai dengan pilihan hati kita. Kita rayakan pesta demokrasi ini dengan tertib, damai, dan terkendali, supaya semua surat-suara kita juga tidak dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak benar. Nah, siapapun nantinya yang terpilih itu adalah putra terbaik untuk Indonesia. Kita harus dukung. Menang kalah itu hanya sementara, persahabatan itu selamanya. Mungkin dari saya tips sekian sedikit tips dari saya. Oke, terima kasih Bu Ayen sudah datang ke acara kita Tribun Medan Teller Bicara Jumpa Tengah hari ini. Terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses nanti. Oke, terima kasih. Tribuners sekalian, demikian tadi wawancara eksklusif kita melalui gelar Telewicara Jumpa Tengah bersama Ibu Ayen. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada acara Tribun berikutnya. Terima kasih.